Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengemudi UPIN BPG dalam catatan batch 2 kategori 1 2023. Kenalkan, saya Romina Asori SPDI, mahasiswa PPG Dajab batch 2 kategori 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. NIM 4123 0199 208. Saya mengajar di MTS Darul Azhar, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hari ini Sabtu 2 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UPIN di kelas 8 dengan materi mujizat pembelajaran 1. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum mulai pelajaran, Bapak mau membaca absen dulu yang ada bilang hadir dan angkat tangan. Paham? Amelia Nafisah, Jihan, Al-Zahra, Bina Aziza, Mendy Dautami, Dini Novita. Pelajaran mulai. Bapak mau nanya dulu tentang pelajaran kemarin. Ya, tentang pelajaran yang kita pelajari kemarin. Tentang apa coba, ayo? Hikmah diturunkan. Apa itu hikmah diturunkannya Al-Quran kepada kita semua? Untuk menuntun manusia ke jalan yang lurus. Itu adalah hikmah diturunkannya Al-Quran. Kalian semua belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian sebelum memasuki pelajaran kita hari ini, ya, kalian sarankan untuk memperhatikan video di layar, ya. Jadi kalian perhatikan. Setelah selesai, kalian nanti akan menganalisa, ya, penelaahan, memahami, dan akan Bapak kasih tugas perkelompok nanti, ya. Silakan diperhatikan. Semuanya melihat tertuju ke layar. Oke, silakan perhatikan. Contoh mujizat. Suatu hari, Rasulullah ditantang sesuatu yang tidak masuk akal oleh kaum kafir Quraisy untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. Jika memang engkau adalah
adalah seorang nabi, tunjukkanlah satu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan menjadi dua bagian, letakkan yang sebelah di atas bukit Abu Qubais, dan letakkan sebelahnya lagi di atas bukit Qaituan. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Muhammad pun berkata, jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang utusan Allah? Rasulullah pun pergi meninggalkan para kafir Quraisy. Singkat cerita, dengan izin Allah, Rasulullah pun menunjukkan kebenarannya saat malam purnama, dan setelah bulan berada tepat di atas Rasulullah, beliau membelah bulan menjadi dua bagian. Rasulullah pun berkata, saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah. Ketika bulan sudah terbelah dan berada di kedua gunung sesuai permintaan mereka, kedua potongan bulan tersebut menyatu kembali seperti semula. Sayangnya, meski Rasulullah sudah menunjukkan mukjizatnya, para kafir Quraisy tetap tidak mau beriman. Mereka malah menuduh Nabi. Suatu hari, Rasulullah diceritakan, Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala yang ada di negeri itu, termasuk berhala terbesar yang diagung-agungkan oleh Raja Namrud. Ketika Raja Namrud mengetahui itu, ia langsung tahu kalau Nabi Ibrahim lah yang melakukan itu. Namun Nabi Ibrahim menyangkal bahwa yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah berhala yang paling besar, bukan dirinya. Namrud pun marah, bagaimana mungkin sebuah berhala yang benda mati bisa menghancurkan berhala lainnya? Nabi Ibrahim lantas membalas, jika berhala itu hanyalah benda mati yang bahkan tidak bisa menghancurkan berhala lainnya, mengapa kalian menyembahnya? Bagaimana dia bisa mengabulkan doa kalian? Sebagian orang di sana tersadar akan hal itu. Namun Namrud tidak peduli atas kejadian tersebut. Raja Namrud memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Namun Allah memberikan perlindungan melalui mukjizatnya. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang berkobar menyala-nyala, bukannya terbakar, beliau malah kedinginan. Api pun tidak mampu membakarnya. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa asal-usul tongkat Nabi Musa adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tongkat tersebut terbuat dari pohon yang tumbuh di surga, dan dari sumber lain, tongkat Nabi Musa terbuat dari kayu koka. Baik, sekarang kalian akan membuat 4 kelompok. Ya, langsung saja Bapak tunjuk kelompok ini. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Untuk kelompok pertama, membuat contoh mukjizat Nabi Ibrahim. Apa? Mukjizat melalui laptop ya, silakan untuk kelompok silakan. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila
dikirim ke itu ke laptop satu di sana. Ustaz atau Bapak ingin salah satu di antara kalian menjadi operator, misalnya, silakan. Operator. Yang lain silakan. Siap semuanya? Siap. Kita dari kelompok yang pertama untuk presentase tentang Nabi siapa tadi? Silakan, siapa yang membantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang mempresentasikan sudah tadi. Pertama, Mas Adi, ketika dibakar oleh api. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 69 yang sekarang sering dijadikan salah satu ayat hujah. Kulayana hukumiyat baladul wasalam menamai Ibrahim. Kami, apa Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Yang kedua, mampu menghidupkan kembali Ibrahim yang sudah mati. Mukjizat dari Ibrahim Mukjizat dari Ibrahim lainnya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menghidupkan orang mati. Mukjizat ketiga dapat mengeluarkan susu, madu, dan keju dari bulannya. Mukjizat yang keempat dapat merubah pasir menjadi makanan. Pada suatu waktu, orang-orang datang kepada Raja Namrud untuk meminta bahan makanan, termasuk Nabi Ibrahim. Meskipun demikian, Nabi Ibrahim tidak diberi makanan sehingga ia pulang dengan tangan hampa. Ketika yang hampa tiba di rumahnya, ia menemukan sedikit pasir dan membersihkan kopi dari pasir tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, setelah saya sampai di rumah, keluarga saya akan sibuk dengan pasir ini. Namun, ketika kantongnya dibuka oleh istrinya, terdapat makanan di dalam. Mukjizat keempat, membangun Ka'bah dan melaksanakan haji pertama. Membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama yang membangun Ka'bah bersama anaknya, Nabi Ismail. Suatu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim kemudian mengajak Nabi Ismail. Mereka membangun Ka'bah dari batu-batu besar sambil terus mengucap doa yang tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami hamba-hamba kami sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar ibadah kami. Ka'bah merupakan bangunan suci umat Islam yang berada di kota Makkah, Arab Saudi. Bangunan ini dianggap sebagai kiblat tanah yang dijadikan sebagai dasar dalam sholat 5 waktu bagi umat Islam seluruh dunia. Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail lalu melakukan ibadah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah setelah Ka'bah terbangun. Malaikat Jibril kembali turun ke bumi untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Ibrahim agar menyebarkan air Zam-Zam ke beberapa tempat yang ada di sekitar Ka'bah, yakni Mina dan Arafah. Hal tersebut disebut sebagai hari Tarwiyah. Iman melaksanakan kurban. Nabi Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sehat." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Tanparamu, Nabi Ismail meminta sang ayah untuk mematuhi dan mengerjakan perintah Allah. Selain itu, beliau berjanji kepada Nabi Ibrahim bahwa akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah tersebut. Saat Nabi Ibrahim akan melahirkan pedang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar, yaitu seekor domba atau kibas jantan dari sebelah warna putih, bermata bagus dan memiliki tanduk. Hal ini tertuang dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 104-110. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah paham apa yang kita dalam kelompok 1? Mungkin ada yang mau bertanya, silakan di antara kelompok yang lain. Punya bertanya, silakan. Boleh. Nggak ada yang bertanya? Tidak. Berarti bagus penjelasannya. Ya, terima kasih. Ya, silakan dulu.
Untuk selanjutnya yaitu persentase dari kelompok 2. Silakan dari kelompok 2 tadi mujizat Nabi siapa? Nah, ya silakan siapa yang maju ya. Peter. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang wujud penerimaan Islam. Wujud yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wujud yang paling lengkap dan jelas. Tidak ada seorang pun yang bisa memasukkan Al-Quran. Karena apa yang dilakukan oleh Allah yang maha. Bahkan kebenaran Al-Quran ini tidak dapat dikandung oleh siapapun. Dan wujud yang kedua ialah selain membaca dari sela-sela berbagai itu. Dikisahkan ketika waktu sholat subuh tiba, Rasulullah SAW dan para sahabat akan berwudu. Namun saat itu tidak ada air di sana. Padahal yang akan berwudu cukup banyak. Para sahabat yang menolak sholat berjamaah bersama Rasul mungkin membutuhkan air sangat banyak. Rasulullah pun bertanya, apakah yang air? Seorang sahabat menjawab, ada yang Rasulullah. Kemudian sahabat itu membawakan air. Kemudian Rasulullah mengatakan kami pada lalu dari salah satu video kita membacakan ayat ini dan yang ketiga ialah dari beberapa bulan menunjukkan tentang mengikuti kenabian. Salah satunya ialah mereka meminta Muhammad untuk bulan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, aku menyaksikan beliau kali terbelah pada bagian sebelum Nabi Muhammad keluar, di mana bagian yang satu berada di gunung Iblis, sedangkan bagian hari di Aswaidah. Dan keempat ialah dapat memarahi tukang minum yang lurus dan kering. Diriwayatkan dari Abu Ma'ad Al-Hijai bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat jangan melakukan perjalanan di malam hari, melintas di depan dua kemah di Abu Ma'ad Al-Huzaiyah. Ummu Muhammad adalah seorang wanita yang dermawan. Muhammad sering sekali membeli makan dan minum, musafir yang kebetulan melintas di depan kemahnya. Namun pada saat itu Ummu Muhammad sedang tidak membeli makan lain dan minuman apapun. Hanya ada seekor domba betina yang terus menghasilkan itu lagi di samping dengannya. Rasulullah lalu merasa kepada Rasulullah itu sambil menyebut nama Allah dan berdoa. Sungguh ajaib, domba betina itu membuka lebar-lebar mulutnya dan memberikan kesulitan mereka dan melaksanakan di sana. Peristiwa meninggal adalah peristiwa perayaan malam yang dilakukan oleh Nabi. Perayaan malam ini berlangsung pada 27 Rajab tahun 260 atau tahun 10 dari Nabi beliau. Pada satunya Islam menjelaskan perjalanan yang menunggu seorang. Dalam artian Nabi Rasulullah bisa menempuh jarak Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina dalam 60 menit. Di sisi lain, perjalanan beliau adalah peristiwa ini merupakan ide besar yang berjalan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratullah yang dapat diterima oleh Nabi Muhammad tempat diterimanya ketika sholat. Sebab perjalanan ini sangat ini saat perjalanan ini Rasulullah sangat mereka tidur untuk masa sekarang. Dan tenang ialah tidak terlihat bisa Abu Lahab marah bersama istrinya. Lalu mereka mencari Nabi Muhammad kemanapun. Lalu saat ini mengambil mereka Nabi Muhammad tidak diselamatkan sedang marah itu lalu Muhammad tidak memiliki bayangan Nabi tidak mengenal bersama kami dia adalah saya. Apabila dia berjalan di kolong ring atau di manapun tidak nampak bayangan dia karena Allah tidak ada bayangannya agar tidak diinjak bayangannya oleh orang-orang berlakan tidak pernah memuak dan binasa. Kalau itu dari setan maka bila seorang dari kalian muak dapat sedangkan mungkin ikannya karena bila seorang dari kalian muak dan mendengarkan suara setan tidak muak. Ya dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya dari kelompok yang lain tentang juga Nabi Muhammad, boleh silakan bertanya. Boleh bertanya apa aja silakan.
kelompok yang kedua. Kalau nggak ada, mari kita masuk terus ke kelompok yang kedua. Good. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, tadi apa? Silakan maju yang mau presentasi. Yang lain perhatikan. Yang lain mohon memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, Diceritakan, setelah dipersiapkan sebuah arena untuk pertandingan antara Nabi Musa dan penyihir suruhan Firaun pun dimulai. Dengan sombongnya, Firaun duduk di atas kursi emas. Dia menatap Nabi Musa dengan penuh kebencian. Para penyihir telah menunjukkan aksinya di hadapan Nabi Musa. Hai Musa, orang yang mengaku suci utusan Tuhan, bagaimana dengan dirimu? Para tukang sihirku telah menunjukkan kebolehannya dan memperlihatkan kesaktiannya. Ejek Firaun kepada Nabi Musa tanpa berkata apa-apa. Musa melemparkan tongkat yang sejak tadi dia pegang. Tongkat itu pun berubah menjadi ular besar. Semua penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut merasa ketakutan. Mereka mundur karena takut dipatuk ular. Ular itu bergerak melahap ular-ular kecil buatan para tukang sihir hingga tak tersisa. Para tukang sihir merasa malu dan mulai berkeringat dingin. Dan seketika itu, para tukang sihir bersimpuh di hadapan Nabi Musa dan menyatakan beriman kepada Allah. Firaun semakin marah. Wajahnya berubah merah padam karena merasa malu di hadapan rakyatnya. Misinya yang pertama adalah tentang tongkat berubah menjadi ular. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam mengubah tongkatnya menjadi ular hingga membuat Firaun marah. Diceritakan, Yang kedua, membelah lautan saat dikejar Raja Firaun. Setelah kejadian itu, sahabat Islam media pengikut Nabi Musa bertambah banyak. Sementara itu, Firaun menjadi begitu murka dan semakin menyiksa kaum Bani Israel. Mengetahui hal tersebut, Allah pun memerintahkan Nabi Musa untuk membawa semua kaum Bani Israel dan pengikutnya hijrah menuju tanah Kanaan. Mengetahui itu, Firaun dan pasukannya pun terus mengejar mereka. Hingga pada akhirnya Nabi Musa dan kaumnya terjebak di tepi Laut Merah. Dengan kuasa Allah Ta'ala, Nabi Musa pun memukul tongkatnya dan membuat Laut Merah terbelah menjadi dua. Hingga tampaklah jalan yang bisa dilalui Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Firaun yang sedang murka dan ingin membunuh Nabi Musa dan Bani Israel pun memerintahkan pasukannya untuk tetap mengikuti mereka dengan melintasi jalan yang sama. Namun asal Nabi Musa dan kaumnya sampai di tepi lautan, laut itu pun bergemuruh dan kemudian muncul kembali seperti semula. Di sini Nabi Musa bersama kaumnya ingin melintas di tengah laut dan Allah memberikan mujizat pada Nabi Musa ini ke lautan dan curah. Setelah kejadian itu, maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia berangkat dengan keluarganya, maksudnya masa kerja yang telah disepakati dengan mertuanya Syuaib, diceritakan Musa rindu kepada keluarganya di Mesir. Lalu dia berangkat dengan keluarga dari pihak mertuanya itu, yaitu istrinya. Dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa seperti api agar kamu dapat mengatakan badan." Ahli tafsir mengatakan seakan-akan hanya dia yang melihat. Ketika sampai di tempat api itu, Musa mendapati api itu berkobar pada sebatang pohon berduri. Musa berhenti dengan penuh kekaguman melihat api yang tetap berkobar pada sebatang pohon berwarna hijau itu. Pohon itu terletak di sebelah barat bukit bagian kanan, lembah suci tua. Allah kemudian berbicara kepada Musa sebagaimana yang dikehendakinya. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia disuruh dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Di sini Nabi Musa dapat berbicara dengan Allah langsung. Apa namanya? Mukjizat kepada Nabi Musa sebagai bukti kekuasaannya kepada Bani Israel. Salah satu mukjizat Nabi Musa yaitu tangan yang bercahaya. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat, dan dekatkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kau pertunjukkan kepada Firaun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surat Al-Qasas ayat 32. Dan ia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 108. Mukjizat ini membuat orang terheran-heran karena ketika Nabi
Nabi Musa memasukkan tangan ke jubah, lalu mengeluarkannya, maka muncullah tangan yang bercahaya putih. Yang keempat, kedua tangannya bercahaya. Ketika Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, dan tidak bercahaya. Allah Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah saat beliau memegang tongkatnya ke sebuah batu hingga akhirnya batu itu mengeluarkan 12 sumber mata air. Pancaran mata air itu kemudian dipergunakan untuk minum oleh kaum Nabi Musa, yakni 12 suku Bani Israel. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60 yang artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, maka ada menimba rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Yang kelima, mengeluarkan 12 mata air dari batunya. Ketika kaumnya Nabi Musa, Nabi Musa memukul batu dengan tongkatnya dan keluar air. Mungkin masih banyak mukjizat Nabi Musa yang lainnya. Namun karena waktu yang terbatas, kami hanya mampu memberikan contoh sedikit saja. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham semuanya tentang mukjizat Nabi Musa? Ada yang bertanya ke kelompok kita, silakan. Ya, silakan angkat tangan. Dan bertanya kepada hadiah nanti ya, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah paham semua ya? Ya. Karena sudah paham berarti kelompok 3 hebat. Mari kita lanjut jawab. Untuk selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Apa tugasnya tadi? Ya, mengambil hikmah dari pelajaran yang bisa. Silakan maju. Ya, silakan. Operator siap-siap. Ya, silakan maju. Kelompok 4 perwakilan. Next, operator silakan. Saya dari kelompok Ya, angkat suaranya nih, ya, angkat suaranya. Saya dari kelompok 4 sebulan menjelaskan tentang setelah mempelajari tentang tidak Allah kepada para nabi dan rasul-rasulnya, maka kita dapat mengambil hikmah sebagai berikut. Hikmah adanya mukjizat adalah seperti berikut: melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha dan tipu dari orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah. Bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dengan ajaran-ajarannya. Yang keempat, mempertegas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam, tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Yang ketujuh, sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus bahwa ajaran yang mengatakan diri seorang Rasul adalah benar dari Allah. Yang kedelapan, sebagai azab atau siksa bagi orang-orang kafir. Contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat. A. Tidak meminta pertolongan mulut halus meskipun kita juga yakin bahwa makhluk halus adalah sebagai hal yang baik. B. Meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Berlaku kalimat sesuai Al-Quranul Karim. D. Selalu berusaha dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terima kasih untuk kelompok yang keempat. Mungkin jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang mau bertanya ke kelompok 4 tentang hikmah mukjizat. Ada yang bertanya? Baik, sekarang ada yang mau bertanya ke kelompok 4, silakan. Saya mau tanya, Ya, silakan. apa contoh dari contoh perilaku Al-Quran belajar dengan hati? Iya, baru itu perilaku yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih aplaus kepada
Terima kasih. Baik anak-anak, dari pentas kalian semua tadi menunjukkan bahwasanya kalian memperhatikan dengan serius. Mari kita kasih semangat untuk kita semuanya. Baik, ini Bapak mau mengulas sedikit tentang mujizat, tentang apa yang kita pelajari tadi, bahwasanya mujizat berasal dari bahasa Arab, dari kata ajaza yujizu, yang berarti melemahkan atau mengalahkan. Itu secara bahasa. Sedangkan mujizat secara istilah adalah sesuatu kejadian yang luar biasa yang tidak dapat dipelajari dan tidak dapat dikalahkan dan hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Jadi hikmah daripada pelajaran mujizat kita hari ini adalah bahwasanya mujizat hanya diunjukkan kepada nabi dan rasul. Mujizat tidak bisa dikalahkan. Mujizat tidak dapat dipelajari. Dan hikmah yang lain adalah agar kita semakin taat, semakin dekat kepada Allah. Sedangkan perilaku yang harus kita praktekkan dalam sehari-hari adalah kita belajar dengan sungguh-sungguh, memperdalam ilmu agama, meyakini adanya mujizat. Mungkin itu aja. Ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Satu orang atau dua orang, silakan. Tentang mujizat, ya. Ya, boleh. Bisa yang tadi Muhammad makan ada makanan itu masukkan kami ada apa? Maksudnya? Tadi Muhammad mengeluarkan air dari hujan kami dari kalian dan itu memasukkan memasukkan ke dalam kantong. Memasukkan tangannya apa ke dokumen ditaruh di atas. Kalau ada kemudian langsung mengalir, Pak ya. Mungkin itu aja ya pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dengan kita belajar mujizat semakin menambah keyakinan kita akan kenabian dan kerasulan atau utusan Allah. Dari pelajaran kita hari ini, jadi kesimpulan dari pelajaran kita apa? Ya silakan. Kesimpulannya apa? Apa? Kita harus mempelajari mukjizat karena kan mungkin adalah salah satu hal yang penting di dalam agama yang kita tahu juga. Ya bagus. Kasih aplaus kepada saudari siapa nih? Azhara. Bagus buat Azhara. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita tutup pelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis.